Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi nikmat berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang terbaik. Maka merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk juga menjadi umat yang terbaik. Tetapi ada beberapa hal yang hendaknya kita perbaiki dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian bahasa menjadi bahasa Al-Quran, yaitu adalah bahasa Arab. Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran akan meningkat kembali, akan lebih meningkat kualitas interaksi kita ketika kita mengetahui bahasa Arab. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyebutkan bahasa Arab, gak usah kita bayangkan berarti harus pintar berbicara bahasa Arab, kemudian ngobrol dengan orang Arab dengan sangat lancar, bisa ngobrol sekian jam dengan orang Arab atau bisa menyampaikan kultum dengan bahasa Arab dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi adalah ketika kita membaca Al-Quran, istilah-istilah yang digunakan dalam Al-Quran, kemudian susunan yang ada dalam Al-Quran, itu bisa menyentuh hati kita. Sehingga akan lebih banyak lagi petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam pikiran dan hati kita. Akan lebih terang lagi cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati kita, sehingga interaksi dengan kita dengan Al-Quran itu lebih optimal. Ada perkataan para ulama salaf, di antaranya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan li'an u'riba ayatan ahabbu ilayya bin an ahfadha ayatan. Li'an u'riba ayatan ahabbu ilayya bin an ahfadha ayatan. Aku membaca satu ayat dengan betul sesuai dengan kaidah bahasa lebih aku sukai daripada aku menghafalkannya. Artinya apa? Artinya kita membaca sebuah ayat, panjang pendeknya betul, kemudian wakofnya betul. Kenapa bisa betul? Karena dia memahami apa yang dia baca. Artinya akan banyak sekali ma'ani yang bisa didapatkan, bisa disimpulkan dari ayat yang dia baca. Itu menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih baik atau lebih beliau senangi daripada menghafalkannya. Jadi di sini sahabat yang tahu mana yang lebih utama, yang lebih mengetahui tentang keimanan, lebih yakin tentang apa yang harus diperjuangkan, ternyata beliau sangat mengutamakan bahasa Arab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga diriwayatkan mengatakan tafaqqahu fis sunnati wa tafaqqahu fil arabiyyati wa a'ribul qur'ana fa innahu arabi. Tafaqqahu fis sunnati, pelajarilah sunnah. Tafaqqahu fil arabiyyati, pelajarilah bahasa Arab. Wa a'ribul qur'an, dan bacalah Al-Qur'an sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Fa innahu arabi, karena Al-Quran adalah kitab bahasa Arab. Oleh karena itu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita mematok harus mengetahui bahasa Arab level sekian ataupun dengan kemahiran tertentu, bukan. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, kita sangat membutuhkan Al-Quran, maka sudah otomatis kita membutuhkan bahasa Arab. Minimal kita mengetahui istilah-istilah yang sangat sering digunakan oleh Al-Quran. Istilah misalnya Alhamdu, istilah misalnya Ar-Rabbu, Al-Ilahu, An-Nabiyyu, Al-Akhiratu, Ad-Dunya, dan sebagainya. Istilah-istilah yang banyak digunakan dalam bahasa Al-Quran, sebisa mungkin kita ketahui maknanya. Jadi bukan belajar bahasa Arab untuk misalnya berbicara, atau belajar bahasa Arab untuk membaca buku ataupun menulis buku berbahasa Arab, bukan. Tetapi minimal adalah kita mengetahui makna istilah-istilah dalam Al-Quran, bukan sekedar istilah yang ada dalam terjemah, karena istilah yang ada dalam terjemah itu sangat
dibatasi oleh durasi, space, sehingga akan dipilih kata-kata yang mungkin paling mewakili. Sementara Al-Quran itu adalah kitab untuk sepanjang zaman, maka satu kata bisa mengandung makna yang sangat banyak. Ar-Rahmah misalnya ada 16 makna. Kemudian ada Ar-Rih, Ar-Riyah, sama-sama artinya angin, tapi penggunaannya berbeda dan lain sebagainya. Maka insya Allah dengan mengetahui hal itu akan semakin banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bukan kemewahan dalam berilmu, kita mengetahui dan menguasai bahasa Arab. Ini adalah kebutuhan keimanan kita. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyundziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Al-Qur'an itu dah lisanan arabiyyan, menggunakan bahasa Arab. Tujuannya untuk apa? Liyundziral ladzina zalamu, untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang zalim. Sehingga bisa kita pahami bahwa ketika kita membaca Al-Quran dan kita mengetahui atau terus meningkatkan kepengetahuan bahasa Arab kita, minimal adalah makna-makna kalimat dalam Al-Quran, maka kita akan lebih mendapatkan lebih banyak peringatan dalam Al-Quran. Sehingga akan semakin jauh dari kemaksiatan, dari perbuatan zalim. Wa busyra lil muhsinin, menjadi kabar gembira untuk orang-orang yang berbuat baik. Kita akan mendapatkan motivasi beramal kebaikan lebih banyak lagi kalau kita mengetahui bahasa Arab. Misalnya juga ada ayat surat Toha ayat 113. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Disebutkan Qur'anan Arabiyyan, bacaan Quran yang menggunakan bahasa Arab. Ternyata apa? La'allahum yattaqun, agar mereka itu bertakwa. Oh yuhditsu lahum dzikra, akan ada pelajaran-pelajaran yang lebih, kita akan lebih terdorong untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan yang sangat utama yaitu ketakwaan, keimanan, pelajaran, hidayah, motivasi untuk beramal kebaikan, ternyata bisa kita optimalkan dengan menambah pengetahuan kita tentang bahasa Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk hal yang lebih baik lagi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.